Selamat sore kepada partisipan yang sudah menghadiri dialog desain volume 6 pada sore hari ini. Saat ini kita sudah menghadirkan pembicara kita, yaitu Bapak Rikrik. Pak Rikrik, bisa suaranya? Oh, bisa ya, Halo, Pak. ya. Ya, mungkin kita akan mulai saja karena sekarang sudah tepat jam 15. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meirina. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk dialog desain. Sebelumnya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil Lab Desain Etnografi. Jadi Desain Etnografi Lab ini sebenarnya adalah laboratorium penelitian. Kami berada di bawah Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan laboratorium ini sebetulnya dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan metode dan praktik desain yang berlandaskan pada perkembangan teknologi, kemudian juga pada perkembangan isu-isu serta teori sosial, budaya, dan politik. Dan dialog desain ini merupakan salah satu agenda rutin kami karena kondisinya saat ini sedang pandemi, jadi bentuk atau format dari dialog desain adalah webinar, seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian sore hari ini pembicara kita adalah Bapak Dr. Andrianto Rikrik Kusmara, ya Pak ya, tapi biasa dipanggil Pak Rikrik. Rikrik, ya, betul. Ya, betul. Pak Rikrik ini saat ini menjabat sebagai dekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Latar belakang keilmuannya adalah S1 di Seni Murni ya Pak ya? Ya. Seni Murni, FSRD ITB, kemudian lulus dari program Magister Seni Rupa dan Desain ITB dengan judul Seni Instalasi dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia, dan lulus dari program doktor di Ilmu Seni Rupa dan Desain ITB dengan judul Media Seni dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia. Nah, Pak Rikrik ini juga sangat aktif di bidang kuratorial seni di Indonesia. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan meminta Pak Rikrik untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang kuratorial di Indonesia, khususnya di bidang seni, begitu ya. Tapi kemudian kita akan mencoba melihat dinamikanya di Indonesia sendiri seperti apa, dan yang paling pentingnya nih Pak, karena judulnya adalah dialog desain, jadi betul. Bagaimana sebetulnya praktik kuratorial ini kemudian dapat diterapkan pada bidang desain gitu, karena seperti yang sudah kita ketahui gitu ya, istilah seperti curation itu sudah seringlah didengar gitu, tapi Familiar ya. cukup familiar. Tapi mungkin di Indonesia sendiri kita nggak tahu nih apakah sudah ada praktik-praktiknya atau belum, atau sebetulnya siapa sih pelaku kuratorial itu? Apakah harus seorang kurator berpendidikan kurator gitu, atau misalnya seniman ataukah desainer, atau siapa sebetulnya? Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung mulai saja barangkali ya. Sudah siap Pak Rikrik? Baik, terima kasih ya teman-teman sekalian atas partisipasinya sore hari ini bersama saya. Saya juga berterima kasih kepada Desain Etno Lab ya atas undangannya dalam dialog desain ini. Ya tentu saja saya sangat tertarik ya, sangat kemudian ingin belajar juga dari bidang-bidang lain, terutama dari bidang yang sangat dekat dengan saya ya, desain gitu. Nah oleh karena itu saya kira sesi ini saya sharing beberapa pengalaman saya dan bagaimana perspektif saya melihat topik ini ya, terutama jika dikaitkan dengan desain. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama juga mengelaborasi topik ini di sesi diskusi nanti ya. Saya akan segera share ya materi saya. Sudah muncul ya, Bu Mei? Ya, sudah Pak. Baik, selamat sore ya kepada rekan-rekan sekalian. Jadi dalam topik dialog desain ini kita sudah diskusi dengan tim tentang praktek kurasi ya, tapi dikaitkan dengan bidang desain. Oleh karena itu saya mengusulkan bagaimana soal peluang dan tantangan nih di bidang desain di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah juga harapan buat banyak pelaku kurasi sebetulnya di Indonesia
di mana bidang-bidang lain juga bisa bergerak bersama-sama dalam kerangka besar ya melihat potensi Indonesia yang demikian luas gitu. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, khususnya terkait dengan topik hari ini kekurasian ya. Jadi mengapa saya juga mendalami bidang ini bahwa sebetulnya kalau lihat ke belakang saya tahun 99 itu ditugaskan oleh Dikbud terkait dengan rencana pengembangan Galeri Nasional Indonesia ya. Ada satu program waktu itu di mana nantinya saya dari perguruan tinggi, satu orang lagi dari PNS dari kementerian untuk disekolahkan katakanlah ke Australia terkait dengan bagaimana memanage sebuah institusi budaya dalam hal ini Galeri Nasional Indonesia. Nah, program resminya jadi namanya tuh Preventive Conservation and Cultural Institution Management. Nah, kenapa kita menyebutnya preventive conservation? Karena memang di Indonesia tuh infrastrukturnya waktu itu ya memang sangat-sangat rendah sekali. Jadi belum siap untuk maju ke dalam konservasi yang full ya. Sampai sekarang pun sebetulnya belum siap benar gitu ya. Jadi waktu itu makanya kita belajar preventif dan bagaimana lembaga-lembaga budaya ini dikelola di Australia. Jadi saya cukup berkeliling memanfaatkan waktu selama 6 bulan di sana di Sydney, di kemudian host saya di Adelaide ya. Di sana ada yang namanya Art Lab yang bersinggungan di sana tuh Art Lab itu langsung berkorelasi dengan National Gallery dan Museum Nasional gitu. Kemudian saya juga berkesempatan untuk melihat APT Asia Pacific Triennale di Queensland ya, itu pameran seni rupa kontemporer yang cukup besar di Asia ya pada saat itu. Pengalaman yang menarik bagi saya sehingga saya mengenali bagaimana dunia kurasi itu pada saat awal lulus pada saat itu ya. Nah, sejak tahun 2000 waktu itu kan terus kemudian aktif lagi di kampus, kemudian mulai tahun 2006 saya kemudian aktif di bidang seni rupa lagi di Medan Seni, kemudian aktif di Direktorat Kesenian di Dikbud, di Galeri Nasional kembali lagi, kemudian aktif mengkurasi, memanage pameran-pameran, kemudian dengan Bekraf khususnya. Nah, tahun 2015 juga terkait aktivitas saya diberikan grant untuk melihat event-event kebudayaan dan lembaga-lembaga budaya di Prancis waktu itu. Jadi mulai dari Paris sampai ke selatan, ke Arles, ya, bagaimana festival fotografi, biennale desain, dan seterusnya dikelola di sana. Kemudian juga 2015 bersama National Portrait Gallery mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tentang tata kelola museum dan galeri gitu. Nah, dalam hal perkuliahan saya mengajar kuliah publikasi karya, ini sebetulnya kuliah bagaimana mahasiswa itu harus mengerti sejak dari persiapan punya ide, membuat proposal, meyakinkan sponsor, sampai akhirnya membuat materi-materi publikasi, acaranya seperti apa, dan seterusnya sampai selesai gitu. Kemudian di tahun 2018-2020 saya kemudian menjadi ketua program magister. Di sana ada jalur minat manajemen seni dan kekuratoran. Selesai 2020, sekarang jadi dekan ya, jadi memang cara pandangnya udah beda. Jadi memang ada kerinduan tuh di daratan tuh. Memang agak berkurang nih aktivitas saya terakhir-terakhir ini selain karena COVID. Kemudian fokus riset saya sebetulnya lebih pada media seni. Saya selalu mempertanyakan kenapa seniman, kenapa kreator memanfaatkan media-media tertentu untuk kekaryaannya. Tapi di sisi lain saya juga selalu aktif di bidang manajemen seni dan kekuratoran, institusi budaya dan seterusnya. Oleh karena itu menjadi bagian kepakaran lain saya di bidang seni ya. Kurang lebih itu terkait dengan aktivitas kepakaran saya. Nah, saya ingin cerita tentang bagaimana sebetulnya saya mengenal kekurasiannya. Jadi pada saat saya di Australia itu, saya pada saat itu kan sedang terjadi kisruh Timor-Timor ya. Jadi Timor-Timor mau lepas dari Indonesia, dan kemudian muncullah ide bagaimana kalau kita karena pada saat itu kan Australia sedang bersitegang dengan Indonesia ya, sentimennya berbeda. Nah, jadi ada ide yang menarik waktu itu dari tim kurator di sana, bagaimana kalau mengenalkan Indonesia melalui batik. Jadi pada saat itu kita juga sekaligus dilatih bagaimana cara step by step-nya mengkurasi sebuah objek, ya dalam hal ini objek-objek tekstil batik dari Indonesia,
untuk dikenalkan sebagai jembatan budaya nih, mengenalkan Indonesia. Karena waktu saya diundang ke beberapa tempat, saya tuh sebetulnya banyak istilahnya di rudal ya sama orang Australia itu. Kamu orang Jawa ya, kamu penjajah dan sebagainya. Waduh, jadi rada repot gitu. Nah, karena teman-teman yang baik ya, teman-teman yang tak tahu, ngerti, ya saya mah orang nggak punya dosa, lah udah bikin pameran aja. Jadi dalam hal ini saya baru nyadar bahwa oh praktek kurasi ini ada peluang untuk menyampaikan pesan-pesan kultural lainnya ya selain cuma memamerkan hal-hal sederhana gitu. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman terakhir saya nih mengkurasi dari setelah 99 dan sampai 2020. Jadi tahun 2019 saya diminta oleh salah satu maestro seni rupa Indonesia, beliau juga guru besar di ITB ya, udah pensiun. Kemudian dia pelukis, dia pejuang kemerdekaan, sangat lengkap profilnya sebagai seniman juga yang bertemu langsung dengan semua presiden di Indonesia ya sejak Soekarno. Nah, sebuah privilege buat saya dalam 2 kali pameran terakhir saya selalu menjadi kurator Pak Sri Hadi Sudarsono ini. Ini menarik karena ini bagian yang cukup kompleks ya. Pertama dia seorang tokoh, budayawan juga, kemudian sponsornya banyak, kolektornya banyak, kemudian ditunggu oleh masyarakat karya-karyanya. Jadi ini sebuah proyek kurasi yang cukup challenging buat saya. Nah, jadi pada proses ini saya melakukan riset ya tentang siapa Pak Sri Hadi Sudarsono. Ternyata dalam proyek kali ini beliau bukan meminta berdiskusi tentang saya bagaimana karya-karya yang sudah dibuat oleh beliau ini temanya kira-kira apa. Jadi kita berdiskusi terus lama ya hampir berbulan-bulan. Akhirnya tema utamanya tuh topik utamanya tentang landscape. Jadi karya-karyanya tuh tentang landscape. Dan setelah saya riset, beliau itu memang menggambarkan Borobudur dan sekitarnya tuh landscape Borobudur ini sejak tahun 48 nih, jadi sejak dia masih jadi pejuang pelajar pejuang, kemudian sudah membuat sketsa-sketsa dan lukisan tentang landscape. Jadi saya harus meriset sebuah perjalanan hampir 70 tahun karir beliau membuat sebuah karya-karya lukis gitu. Di sini ada upaya riset saya menggali sejarahnya, menggali perjalanannya, menggali kekaryaannya cukup intens ya. Dan sebagai kurator kemudian saya juga harus membuat statement apa kemudian yang dibuat oleh Pak Sri Hadi ini. Nah, dalam hal ini kurator bertanggung jawab untuk membuat sebuah tulisan ya yang terserah mau dibuat lebih populer, lebih ilmiah dan seterusnya, tapi itu adalah gaya kurasi ya bagaimana kalau dari sisi saya selalu berprinsip bahwa kurator ini adalah mediator untuk menyampaikan apa yang dimaksud seniman kepada publik. Oleh karena itu saya cenderung membuat bahasanya menjadi sangat mudah gitu. Nah, saya memproduksi katalog dan buku waktu itu. Kemudian seperti lihat di gambar di kiri itu adalah wall text ya. Jadi kurator juga harus membuat resume dari apa yang kita buat dalam proyek ini untuk dibuat secara selintas oleh publik ya. Selain esai yang lebih lengkap berada di buku dan katalog. Nah, ini contoh kegiatan lain selain riset, selain menentukan topiknya, selain kemudian membuat esai, saya juga harus mengkondak sebuah perancangan atau desain sebuah exhibition yang harus kalau prinsip saya mengkurasi, saya bekerja seolah-olah berempati pada senimannya. Apa sih yang mau dideliver oleh senimannya? Nah, saya ingin menceritakan sedikit bahwa ini sebetulnya jajaran karya-karya ini sudah 4 kali direkonfigurasi, dicari pola yang paling tepat untuk mengantarkan bagaimana tema dan pengalaman ya. Jadi pengalaman dari setiap audiens itu saya coba berempati, mereka harus mengalami apa di dalam kekaryaan ini. Jadi saya buat Galeri Nasional saat itu menjadi lebih agak dark gitu ya. Kalau kita lihat ini karena foto saja ya sebetulnya, jadi warnanya abu-abu tuh dindingnya. Saya cat khusus tuh ruangan itu memang dari sisi manajemen waktu memang harus baik ya karena ada pengecetan, loading karya, kemudian produksi-produksi lainnya. Jadi saya membuat konsep karena ini sifat kekaryaan Pak Sri Hadi ini lebih kontemplatif, jadi saya ingin membuat karya sebuah ambience ruang dan presentasi pameran yang lebih kontemplatif gitu sifatnya. Jadi ini sudah bongkar pasang, kita lihat konfigurasinya tepatnya seperti apa. Sorry. Lalu
Bentar ya. Nah, ini contoh lain tanggung jawab kurator adalah, dan khususnya karya-karya ini ada karya-karya yang sifatnya kultural ya, jadi memang ada karya-karya yang lama yang juga diikutkan dalam pameran ini. Kurator juga bertanggung jawab atas condition report dari karya-karya ini. Nah, kalau kita lihat memang ini sebuah disiplin yang harus dipelajari terus oleh komunitas pelaku preparator di Indonesia ya, karena memang belum banyak nih. Jadi seperti cara menyimpan karya, membuat condition report, karena ketika karya datang itu belum tentu semuanya kondisinya bagus, karena bisa jadi ketika dipamerkan rusak, kuratornya diklaim gitu, wah ini Anda membuat kesalahan dan diminta. Saya mengalami beberapa kali kasus karyanya rusak dan saya harus mengganti karya itu ya di beberapa kesempatan pameran. Nah, ini contoh bagaimana kerumitan kurasi ini sampai di lapangan seperti ini. Kemudian juga dari display ya, ini memang by the book ada bagaimana horizon mata ini untuk memandang sebuah pameran, objek ditempatkan, flow orang dan seterusnya. Ini contoh yang di atas ini ada sebuah lukisan gunung itu ya, yang sebetulnya secara teori itu sulit untuk diterapkan, tapi akhirnya saya memutuskan untuk cara penempatannya dinaikkan. Sebab kalau sesuai dengan panduan buku display itu jadi terlihat sangat rendah. Jadi oleh karena itu kita harus sangat intens dan detail berada di ruang pameran untuk menentukan bagaimana flow karya ini mengalir dan audiens bisa merasakan apa sebetulnya yang menjadi pesan seniman pada saat pameran. Yang di bawah seperti contoh kita lihat bagaimana di ruangan sebelah sana ada lukisan yang warna biru, itu sebetulnya semacam bridging ya. Jadi kalau kita lihat ke sana tuh seolah-olah ada lukisan lain yang mengajak atau ada objek lain yang mengajak kita untuk melihat pengalaman lain di sebelah sana. Nah, tanpa kemudian penguasaan ruang ini biasanya orang melihat agak berantakan, kurang lebih gitulah perasaannya. Oleh karena ini tantangan saya di sini cukup berat karena beliau juga seniman yang selalu memakai banyak warna dan seterusnya ya. Ini proyek terakhir yang saya kira cukup besar dan menyita waktu cukup banyak ya. Nah, kurang lebih ini ambience ruang yang saya coba agak brightkan sedikit ya, tapi kurang lebih hasil dari display ini seperti ini. Saya harus mengkomposisikan besaran karya, kemudian mana yang menjadi focal point-nya, kemudian pengalaman apa yang harus didapat oleh audiens, dan seterusnya. Sorry. Nah, selain itu juga kurator perlu membuat statement-statement yang ya harus bertanggung jawab ya. Ada press conference, ada kemudian penjelasan apa sih karya ini dan seterusnya dan seterusnya. Baik kepada penulis, jurnalis dan seterusnya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk terus-menerus menjelaskan apa sih pameran ini, apa sih maksud dari display ini dan seterusnya. Sampai kemudian acara itu betul-betul dirancang sampai selesai. Jadi kurator bertanggung jawab sampai acara itu ditutup ya. Nah, ini yang menarik dari kejadian ini kalau kita lihat 1 hari setelah acara pembukaan, pameran dibuka dan setelah itu Jakarta lockdown ya. Jadi pameran yang sudah dipersiapkan lebih dari 1 tahun, ya mungkin 2 tahun sebenarnya in total, tapi kemudian harus ditutup sebagai akibat dari lockdown. Kalau dilihat hari ini tuh sebetulnya sebelum pandeminya sudah menyebar, tapi belum musimnya pakai masker ya. Tapi saya ingat Pak Erick Thohir sudah nggak mau jabatan tangan sama saya, nggak mau gitu ya. Tapi udah di sini tidak pakai masker dan belum ada protokol apapun. Tapi sehari setelah dibuka hari pertama, Galeri Nasional ditutup sampai sekarang. Jadi saya terakhir bertemu dengan panitia ini semuanya pada saat pembukaan, ya sesudah itu bubar ya. Sangat disayangkan pameran yang sudah dipersiapkan jauh kemudian harus selesai gara-gara pandemi. Nah, jadi hemat saya proses kurasi adalah meramu ya, meramu dalam artian yang lebih bertanggung jawab dan kemudian meyakinkan nilai-nilai gitu. Nah, ini yang perlu menjadi tanggung jawab berat dari kurator, bagaimana meramu dan meyakinkan nilai-nilai ini kepada publik ya. Selain kepada senimannya, waktu saya mengusulkan topik kepada seniman tuh belum tentu juga disetujui atau seniman juga punya argumen lain dan seterusnya. Jadi sejak gagasan, riset,
penulisan, pameran, hingga penjelasan-penjelasan ini adalah proses kurasi yang perlu menjadi tanggung jawab seorang kurator. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang apa sih sebetulnya praktek kurasi ini ya sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi praktek kurasi itu kalau dibahasakan secara generik ini adalah eh, eh, kurator ini selektor dan interpreter gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab menyeleksi, kemudian menginterpretasikan. Nah, kemudian saya mencoba menambahkan sebetulnya ada presentation strateginya ya. Jadi bagaimana setelah menseleksi, menginterpretasikan, kemudian membuat strategi presentasi atau displaynya itu seperti apa. Nah, ini tugas umum dari praktek kurasi. Nah, saya ingin cerita sedikit, memang tidak terlalu akan menceritakan sejarahnya, tapi kurang lebih perkuratoran itu sendiri awalnya dari lembaga koleksi ya, terutama di Eropa sana, di mana lembaga koleksi ini mengumpulkan buku-buku, objek di museum, library, di galeri, dan seterusnya, yang kemudian menugaskan seseorang sebagai pemelihara atau penjaga. Akar katanya itu kurir ya, jadi pemelihara atau penjaga. Nah, itu di masa awal dulu sebelum profesi kurator ini menjadi lebih tinggi statusnya disebut kurator sebagai penjaga ya. Tapi kemudian seiring dengan waktu, objek yang bertambah, kebudayaan yang dinamis, profesi kurator ini kemudian menjadi profesi yang lebih dituntut gitu ya, dituntut karena dituntut sebuah pengetahuan, kemudian ada karirnya, ada etiknya, dan kurator ini kemudian menjadi penentu ya, bagaimana karya yang harus dipamerkan yang mana, kemudian kondisinya seperti apa, pemilihan dan sebagainya. Jadi dia jadi penentu. Nah, ini yang disebut kurator institusi karena benar kurator institusi ini bekerja kepada lembaga-lembaga, khususnya lembaga-lembaga besar seperti museum dan galeri ya. Atau juga institusi-institusi tertentu yang memang kurator ini menjadi penentu tapi di bawah sebuah lembaga. Nah, yang menarik dalam perjalanan sejarah perkembangan kurator ini, kemudian karena kurator institusi ini terlalu katakanlah powerful untuk menentukan siapa yang boleh pameran, karya apa yang harus dipamerkan dan seterusnya. Kemudian ada beberapa figur kunci juga dalam sejarah perkembangan perkuratoran ini yang kemudian seolah-olah challenging terhadap kurator institusi. Why not kemudian paradigma kekurasian ini kemudian dibuat dalam versi yang lebih independen gitu, yang lebih mengandalkan ide. Nah, karena kalau kurator institusi ya tergantung institusinya ya, tapi ini kurator yang independen dari ide, kemudian independensinya kuat, kemudian mereka melakukan eksperimentasi, membuat kemungkinan-kemungkinan, tapi tetap memerlukan tanggung jawab disiplin pengetahuan ya. Nah, di sini bedanya dengan kurator institusi, disebutkan kurator independen ini juga sering disebut kurator as author. Jadi dia sebagai pengarang ya, jadi karya pameran itu sendiri sebagai karyanya gitu. Jadi ada karya seniman atau ada objek dan seterusnya yang dipamerkan, tapi juga pameran itu sendiri adalah karya seorang kurator gitu. Nah, ini yang kurang lebih menjadi highlight besar sementara ini di dunia perkurasian. Nah, bagi teman-teman yang ingin kurang lebih mengetahui secara generik bagaimana praktek perkuratoran secara umum dan juga di Indonesia, ini ada 3 buku yang saya kira menarik ya. Buku tentang Curator's Handbook ini sangat basic tapi juga cukup penting ya. Kemudian ada tulisan Agung Hujatmika yang bercerita tentang perkurasian di Indonesia dan praktek kurasi seluruh dunia, dan ada contemporary curating ya. Nah, ini yang saya kira yang paling mutakhir adalah yang Terry Smith ini, yang sangat-sangat menantang untuk kita semua bisa berada di dalam dunia perkuratoran ini. Jadi perkuratoran ini sebagai sistem dan struktur pengetahuan, jadi sebagai akumulasi dari perkembangan tradisi pengetahuan sejarah seni atau desain ya. Nanti kalau kita topiknya desain, filsafat keindahan atau estetika, kemudian bagaimana cara kita membahas karya seni atau karya desain, serta kemajuan perkembangan teori-teori tersebut.
Jadi yang penting kita ketahui adalah mengapa sebuah karya itu atau nilai itu atau sebuah teks ya yang perlu dibaca itu perlu dimediasikan atau dipamerkan ya. Jadi ini sebagai bagian dari pertimbangan pengetahuan-pengetahuan di atas, oleh sebab itu praktek kurasi perlu pertanggungjawaban yang dilandasi pengetahuan. Jadi praktek kurasi tadi kan ditanyakan boleh nggak? Boleh aja sih, tidak degree gitu ya. Tapi kalau punya pengetahuan, why not gitu kan. Jadi basisnya menurut saya tidak menentukan bahwa degree-nya harus apa, nakut-nakutin gitu ya, tapi sebetulnya pertanggungjawaban pada pengetahuannya. Itu yang saya kira penting kita sama-sama catat di sini. Nah, jadi kurator institusi bedanya dengan kurator independen. Kurator institusi tentu saja bekerja berlandaskan program ya. Jadi biasanya programnya ditentukan oleh board, oleh owner, oleh negara gitu ya. Seperti Galeri Nasional itu ya sudah punya programnya, versi negara atau versi board kuratornya, sehingga kurator itu bekerja pada itu ya. Nah, tapi kurator independen biasanya bekerja pada ide dan kurang lebih proposal gitu. Nah, ini yang membedakan ya. Yang satu katakanlah sudah established, yang satu tidak established tapi juga memungkinkan untuk dibuat. Saya kurang lebih pernah melakukan dua program ini, tapi saya mungkin lebih banyak dan memang cukup dibesarkan sebagai kurator dari latar belakang institusi ya, pendekatannya memang beda. Nah, dalam prakteknya saya coba yang generik saja saya jelaskan. Di sini memang ada riset, seleksi, interpretasi, penulisan, topik, tema. Nah, ini yang keempat pertama ini memang kadang-kadang bisa tumpang tindih siapa yang, jadi tidak linier ya, bisa yang topik, menentukan topik dulu di depan, kemudian baru seleksi, kemudian memperdalam riset, kemudian diinterpretasikan belakang. Jadi pada dasarnya ini praktek yang cair ya, memang komponennya ini, tapi sebetulnya tergantung individu dan situasi sebetulnya yang mendorong kita bekerja mulai dari mana. Nah, pada dasarnya kedua-duanya sama, tujuannya adalah membuat sebuah program mediasi nilai-nilai ya. Jadi bagaimana nilai ini dimediasi dalam sebuah pameran. Agar apa? Itu agar publik mengalami ya dan memahami. Itu yang penting kalau di bidang kita tuh, dia memahami dan mengalami. Jadi perlu sekali mengalami, itu yang paling digit yang paling awal. Jadi datang ke pameran, anak kecil bisa mengalami itu sebuah pembacaan khusus ya. Jadi sebuah pengalaman yang penting tuh buat anak-anak sebelum kemudian digit berikutnya memahami gitu. Nah, saya ingin menceritakan sedikit tentang kekuratoran di Indonesia ya. Jadi memang ini sebuah profesi yang tumbuh di Indonesia. Jadi terkait dengan perkembangan lembaga-lembaga budaya tentu saja, baik di pemerintah maupun organisasi nirlaba maupun swasta yang komersil. Kita lihat dalam 10 tahun terakhir, apalagi 5 tahun terakhir, sebetulnya muncul beberapa museum-museum besar ya yang didanai oleh pihak swasta. Ada galeri-galeri alternatif, ada kemudian NGO yang membuat ruang-ruang pamer, ruang display dan seterusnya. Jadi ini sangat sangat dinamis di kita ya, bahkan mulai keluar Jawa juga banyak sekali perkembangan lembaga-lembaga budaya ini. Nah, oleh karena itu juga istilah kurator independen nih kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu sejak tahun 60-an, 70-an itu sudah muncul ya, tapi di Indonesia sebetulnya sejak sekitar tahun 90-an lah tokohnya itu Pak Jim Supangkat yang mendeklar dirinya sebagai kurator independen. Nah, seiring dengan perkembangan itu, lembaga budaya, event-event yang diselenggarakan, kemudian saya pernah diminta oleh Galeri Nasional untuk membuat sebuah naskah akademik pengembangan Galeri Nasional. Ini cerita sedikit ya. Jadi tugas saya tahun 99 itu ke Australia itu untuk menyiapkan Galeri Nasional, tapi setelah presidennya ganti Gus Dur itu betul-betul tidak ada kelanjutannya, programnya seperti apa. Nah, saya cuma punya hutang saja ke Galeri Nasional, makanya terus aktif bersama Galeri Nasional. Sebetulnya tidak diwajibkan ya. Nah, terakhir saya dimintakan juga untuk membuat sebuah naskah akademik bagaimana Galeri Nasional itu ditingkatkan statusnya dari eselon 3 ke eselon yang lebih tinggi ya, seperti Perpustakaan Nasional. Nah, salah satunya adalah saya mengusulkan juga bagaimana kalau asisten itu dibagi 3 ya, karena memang sudah cukup banyak tokoh-tokoh kurator di Indonesia ini, seperti asisten kurator, kemudian kalau yang junior, yang baru, kemudian kurator bidang. Kurator bidang itu sudah mulai punya spesialisasi, apakah seni modern, apakah desainnya misalkan desain
kolonial dan seterusnya ya. Jadi kurator bidang itu penting sekarang ini karena subjek dan objek yang dikelolanya sudah mulai cukup banyak gitu. Kemudian nanti ada kurator senior tentu saja yang paling berpengalaman, paling berpengaruh dan katakanlah menjadi yang mempunyai fatwa bagusnya bagaimana pemilihan karya atau program-program itu dikembangkan. Nah, seiring dengan tumbuhnya itu profesi ini saya juga ikut dalam penyiapan SKKNI ya, sertifikasi kompetensi gitu. Jadi mulai 2018 sampai 2019 dipersiapkan kompetensi-kompetensi termasuk kurator, bahkan preparator ya yang tadi bantu-bantu display dan seterusnya disertifikasi termasuk kurator. Nah, jadi ini perkembangan kekuratoran di Indonesia termasuk juga asosiasi kekuratoran di Indonesia karena ada problem juga nih. Sebetulnya rate kurator tuh berapa sih gitu. Nah, makanya diperlukan SKKNI dan kurator asosiasi kurator ini untuk menentukan kurator asisten kurator tuh rate-nya berapa gitu ya. Kemudian senior kurator itu rate-nya berapa kalau memang bekerja secara profesional. Nah, ini perkembangan kekuratoran di Indonesia. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa basis dari pekerjaan kita ini adalah pengetahuan dan kesekolaran gitu ya. Jadi dan sadar bahwa posisi kita berada di dalam sebuah dinamika kebudayaan. Nah, saya selalu berdiskusi dengan mahasiswa bahwa sebetulnya peran menjadi scholar ya setelah lulus S1 apalagi S2 apalagi S3 adalah dia berada di titik tertentu untuk berdialog dengan kebudayaan gitu. Oleh karena itu peran kurator hemat saya nih minimal ada 3 ya. Yang pertama itu saya menyitir dari sebuah buku ya yang menyebutkan museum adalah generator of culture gitu. Jadi saya kira kurator juga bisa memiliki peran sebagai dayanya kebudayaan gitu. Jadi tanpa spirit itu sebetulnya praktek kurasi jadi cuman majang-majang aja gitu. Tapi saya kira lebih dari itu ya, lebih dari itu berdasarkan pengetahuan pada bidangnya masing-masing, kemudian dia menjadi daya bagi kebudayaannya. Nah kemudian dia juga kurator juga bisa menjadi culture challenger atau interrupter gitu. Jadi dia bisa menginterupsi sebuah kemapanan, ya, dia bisa menginterupsi sebuah apa namanya istilahnya sebuah sistem yang mapan dan seterusnya ya, sebuah pengetahuan yang mapan dan seterusnya. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh seorang kurator dengan membuat tesis-tesis tertentu dalam pameran tersebut atau mendeliver sebuah message-message tertentu kepada publik pada saat membuat pameran. Nah, jadi peran lain adalah dari seluruh praktek itu yang akhirnya berujung pada sebuah presentasi atau pameran, memang peran kita adalah menginspirasi dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran ya di wilayah publik gitu. Nah, inilah peran kunci saya kira bagaimana kurator ini menjadi penting khususnya di Indonesia gitu ya. Meskipun situasinya berbeda, kadang-kadang kita melihat Indonesia seperti begini, begitu, tapi saya tetap melihat peran ini menjadi peran yang sangat kunci bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, saya mulai mencoba masuk ke wilayah desain ya, bahwa saya kira saya tidak melihat ya karena saya pengetahuannya ada ditumbuhkan di bidang seni ya, makanya saya tidak ujug-ujug maju ke wilayah desain gitu karena butuh, meskipun beberapa program-program pameran saya pernah membuat hibrid ya, pameran antara seni dan desain, seni dan craft dan seterusnya, tapi saya tidak tidak ujug-ujug itu karena tadi seperti saya sampaikan kita perlu landasan pengetahuan yang cukup untuk sampai pada titik memamerkan, kemudian membuat sebuah proyek dari bidang-bidang yang di luar yang saya ketahui. Nah, desain ini menurut saya sama seperti ini, seni juga memiliki nilai-nilai. Ini yang saya kira keyakinannya pasti sama dengan bidang seni ya. Nah, ada yang menarik nih menurut saya dari bidang desain terakhir ini terkait juga dengan pengetahuan saya di bidang seni ya, yang kemudian bisa kemudian menjadi titik temu yang menarik nantinya di akhir gitu. Bahwa sebetulnya ada pergeseran paradigma ya di dalam kebudayaan kita yang
tadinya orang melihat bahwa kebudayaan ini ujung-ujungnya pada kebendaan hasilnya. Ada rumah, ada mebel, ada mobil, dan seterusnya. Tapi sebetulnya sekarang ada pergeseran paradigma di mana material culture ini juga bertambah ya. Jadi kesadaran kepada kebudayaan itu tidak saja pada artefaknya gitu, tapi juga pada fenomena kebudayaan itu sendiri. Kita bisa lihat di Indonesia ya, ini salah satu contoh menarik sebetulnya sebagai salah satu contoh bagaimana pergeseran paradigma ini memang terjadi di dekat kita ya. Jadi saya melihat aktivitas Mas Singgih ya dengan produk desainnya yang sangat objek gitu ya, yang sangat kebendaan. Kemudian juga dia bergeser kepada bambu, bergeser lagi kepada produk-produk yang lebih luas, dan akhirnya sampai pada titik kesadaran kebudayaan, kembali ke desa, mengembangkan desa melalui kesadaran desain, mengembangkan desa melalui kesadaran-kesadaran nilai. Nah, inilah menurut saya peluang besar sekarang di dalam kebudayaan kontemporer ini, di mana selain material juga banyak sekali fenomena kebudayaan yang bisa menjadi nilai-nilai yang bisa dimediasikan oleh kurator kepada publik ya. Nah, saya juga ingin mengajak kita semua untuk melihat situasi kebudayaan ini lebih luas ya, dengan menggunakan cara pandang holistik terhadap kemungkinan-kemungkinan lahirnya nilai untuk dimediasi ini. Jadi dalam kebudayaan luas ini posisi desainer atau kreator ini orang kan orang umumnya nih di kita nih selalu melihatnya karya desain yang kuning ini. Jadi fokusnya tadi kepada material ini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat nilai-nilai ini beredar di seluruh sistem desain itu sendiri ya, sebagai bagian dari kebudayaan. Misalkan bagaimana nilai kreasi itu bisa di-deliver juga kepada publik, nilai produksi, bagaimana informasi studio. Saya pernah memamerkan ruang kerjanya seorang seniman ke sebuah galeri gitu. Jadi itu bagaimana nilai-nilai produksi, kemudian selain karya ya, nilai proses kreasi, kemudian eh, model distribusi seperti tadi yang Singgih lakukan, ini juga menjadi bagian nilai-nilai yang bisa dimediasi ya, dipresentasikan dan menjadi konsumsi dan partisipasi publik gitu. Seperti saya tadi sampaikan sebelumnya bahwa kita juga mempunyai peran untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwa bidang desain ini juga adalah bidang kebudayaan ya, bukan saja objeknya gitu, tapi juga sebuah aktivitas-aktivitas yang sangat cair di dalam kebudayaan yang semuanya memiliki nilai. Lalu kita juga perlu punya keyakinan tentang signifikansi pada kebudayaan gitu. Jadi sebetulnya kita perlu bertanya juga apa sih yang kita lihat dari desain gitu ya? Apakah sejarahnya? Kita bisa seperti yang aktivitas Panda terakhir-terakhir ini ya, mengarsipkan desain dan seterusnya, itu sebetulnya bagian dari bagaimana keyakinan signifikansi informasi desain dari aspek sejarah. Apakah aspek kebendaannya, misalkan bagaimana Magno itu punya desain yang sangat simple tapi sophisticated dan seterusnya, paduan antara kayu, kemudian unsur-unsur pendukung lainnya sehingga menjadi nilai-nilai yang sangat-sangat indah ya, sangat-sangat compact gitu dari sisi desain. Atau mungkin biografi sang seniman ya, atau aspek kreatif desainer ya, atau juga narasi-narasi lainnya dan banyak lagi ya. Nah, inilah signifikansi yang perlu kita garis bawahi dari peran kurasi ya, dari peran unsur-unsur lainnya juga, baik senimannya, distributornya, para preparatornya dan seterusnya. Semuanya mempunyai signifikansi. Tapi apa sebetulnya yang bisa kita lihat dari sisi itu? Kemudian ya kita perlu mempertanyakan, perlukah nilai-nilai yang kita yakini ini kemudian menjadi aspek yang perlu dipahami oleh publik gitu. Nah, ini tantangan nih bagi kurator, perlu nggak gitu. Nah, kalau merasa nggak perlu berarti ya sudah lewat tuh nilai itu. Atau kalau kita perlu berarti kita perlu melakukan praktek-praktek lain atau disiplin-disiplin yang terkait dengan bagaimana proses kurasi ini dijalankan.
Nah, saya juga ingin men-challenge katakanlah ya, teman-teman semua, terkait dengan wilayah desain ataupun khususnya bagi saya adalah wilayah seni. Sebenarnya di mana sih posisi keyakinan kita tadi ya pada bidang kebudayaan itu. Nah, jadi kalau saya lihat secara sederhana aja bahwa, sebuah siklus desain itu mulai dari tahap kreatif awal sampai menjadi karya budaya, katakanlah gitu ya. Seperti saya waktu ke Saint Etienne itu ngelihat karya, eee eee, karya-karya arsitektur yang, wah itu memang udah karya budaya. Tapi juga saya melihat karya-karya keseharian ya, yang pada tahap kreatif juga muncul gitu. Dari iseng, dari eksperimen, dari kemungkinan, dari keseharian, yang sampai kemudian karya itu menjadi adiluhung gitu ya. Nah ini gimana sih keyakinan kita mau mendeliver nilai ini di tahap awal atau sampai atau menunggu karya-karya yang adiluhung. Nah yang menarik di pusat eee, apa namanya, restorasi di Prancis itu, saya, kemudian diundang ke sebuah gudang yang cukup besar itu di bawah sebuah pelataran yang di kota Paris ya, itu menarik sekali karena tidak ketahuan ada satu gudang di bawah tanah gitu. Nah, di sana ternyata ada banyak sekali karya-karya seniman dan desainer juga ya pada saat itu saya lihat ada maket, ada apa yang sebetulnya dibeli oleh negara, eee, dari seniman-seniman atau, kreator-kreator muda. Mereka bilang, "Kenapa? Ya negara bertanggung jawab untuk mengkoleksi ini, siapa tahu dari sekian seniman ini kemudian menjadi salah satu seniman besar di masa depan," gitu. Nah, ini contoh bagaimana bahkan maket-maket itu ada yang dari kertas, itu dikoleksi betul-betul gitu. Nah, ini menurut saya, ini penting untuk kita meyakinkan, eee, diri kita, seluruh pelaku seni maupun desain untuk, apa namanya, menetapkan sebenarnya ideologi kita ada di mana gitu ya, dalam praktek, kebudayaan ini, khususnya di dalam praktek kurasi. Jadi, hemat saya, mungkin kita perlu bertarung nih di dalam gagasan-gagasan dan nilai-nilai ini dalam kebudayaan. Nah ini, menjadi hal yang krusial ya saya kira untuk mahasiswa, untuk generasi muda, untuk meyakinkan dirinya sebetulnya berada di posisi mana dalam, tahap, kebudayaan ini ya, atau tahap produksi, tahap desain, tahap, berkesenian dan seterusnya. Nah ini, saya mengambil salah satu contoh ya bagaimana sebetulnya waktu saya ke Prancis itu dikenalkan ada sebuah proyek pameran yang sifatnya pameran riset gitu. Jadi riset-riset desain, riset artistik itu dipamerkan di sebuah, museum gitu. Nah ini menarik ya, saya kira jadi bahwa bahwa sebuah proses itu menjadi bagian yang menarik dari value yang bisa di-deliver kepada publik gitu. Nah, contoh lain juga yang menurut saya menarik di tahun 2017 di Cemeti di Jogja ini membuat sebuah, pameran museum, topiknya ini ya, bukan namanya museum tapi topiknya Museum of the Ordinary Things gitu. Jadi, project ini mengumpulkan benda-benda keseharian gitu ya, yang sangat etnografis mungkin ya dari bahasa, eee eee, kaum terpinggirkan katakanlah, ketukangan gitu ya, eee dihadirkan di sebuah ruang pameran yang saya kira sangat inspiratif ya, di saat, kita melihat paradigma kemajuan itu pada aspek-aspek digital dan seterusnya. Nah, sementara ini aspek-aspek yang manual, yang sangat, basic itu kemudian dimunculkan kembali. Nah, ini bagaimana seperti tadi saya bilang bahwa kurator itu juga bisa menjadi interruptor gitu ya, bisa men-challenge, sebuah pemahaman, sebuah kemapanan untuk dihadirkan, kepada publik. Nah, di sini, tujuannya publik menyadari dan memahami, bahwa akhirnya dia berpendapat apa ya, terserah masing-masing. Tapi kurang lebih, project ini saya kira sangat menarik ya dari sisi, impact-nya kepada kebudayaan gitu. Nah, kemudian ini juga ada salah satu contoh lain misalkan ya Bintaro Art District ini ya, bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas, eee, desain, kemudian arsitektur, itu langsung bersentuhan dengan ruang
masyarakat. Jadi juga pameran ini atau delivery ini atau mediasi ini kan tidak selalu harus di ruang pameran yang white cube gitu ya. Jadi sebuah institusi yang established. Saya pernah datang ke sebuah pameran di Jogja itu ya di kamar kosnya gitu ya mahasiswa itu, dan orang datang saja ngobrol dan seterusnya. Jadi itu menarik menurut saya, sebuah cara-cara, peluang-peluang bagaimana mediasi tetap terjalin, tidak harus menunggu infrastrukturnya sudah lengkap, atau bahwa inilah kebudayaan kita ya, kebudayaan yang nilai-nilai itu sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, jadi hemat saya terkait dengan peluang dan tantangan ini, menariknya saya pernah ke Jogja, ada teman lulusan ISI yang akhirnya hijrah menjadi kolektor benda-benda antik ya. Tapi waktu saya datang ke sana, akhirnya benda-benda ini dijual, dan banyak sekali cerita-cerita menarik ya di dalam bagaimana dia mengumpulkan benda-benda heritage ini, yang akhirnya juga banyak dibawa ke luar negeri ya, dijual ke luar negeri dengan harga-harga yang cukup fantastis lah. Tapi yang menarik adalah cerita di balik dari yang akhirnya menjadi hilang ya, karena kesadaran value ini akhirnya kalah oleh situasi ekonomi lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada cerita misalkan di Jogja itu ada sekelompok apa namanya, ketukangan beretnis Tionghoa yang mempunyai juga cara-cara tertentu dalam ketukangan membuat mebeler gitu. Nah, ada satu teman lain yang kemudian mengkoleksi itu tools-toolsnya dari etnis Tionghoa yang pada saat itu memproduksi mebel. Menarik juga ya itu. Kemudian ada juga yang mebel-mebel yang dibuat oleh satu desa yang sangat primitif cara bekerjanya, tapi meniru desain-desain kolonial. Jadi jendela itu dibuat dari satu bilah papan jati solid yang kemudian di carving, bukannya di assembling gitu ya. Jadi di carving satu-satu meja itu dari satu kayu solid. Nah, itu juga sama akhirnya digudangkan oleh orang asing dan kemudian tapi yang bagi saya sangat disayangkan adalah value itu kemudian hilang bersama bendanya tidak ada, dan juga objeknya tidak ada, dan yang tersisa hanyalah tinggal cerita gitu. Jadi kita desain Indonesia adalah kebudayaan. Jadi memang semuanya ada di sekitar kita. Kita tidak bisa, mungkin tidak perlu menunggu lama-lama bahwa seluruh nilai ini menunggu adiluhung kemudian baru kita pamerkan dan menunggu semuanya sempurna. Tidak, menurut saya semua ada di sekitar kita nih sekarang. Persoalannya kita mau tidak kemudian menghadirkan nilai-nilai tertentu itu. Nah, tantangan lain bagi perkurasian ya, bagi tumbuhnya perkurasian di bidang desain juga, meskipun di seni juga masih kurang ya, yaitu tumbuhnya kelas menengah baru ya di Indonesia yang haus akan pendidikan yang berbau hiburan katakanlah ya. Jadi kelas menengah, saya nggak tahu saya masuknya kelas menengah atau orang yang ya di situ, tapi sudah banyak saya dengar udah bosen lah ke mall ya belanja dan seterusnya. Sekarang membutuhkan sebuah tempat yang ada domain pengetahuannya gitu. Oleh karena itu banyak sekali kan yang membuat museum-museuman dan seterusnya tuh banyak, itu menarik tuh sebagai cikal bakal ya. Nah, jadi mediasi desain dengan segala nilai-nilainya harus menjadi bagian yang dapat meningkatkan kesadaran dan taraf pemahaman ini. Jadi karena kelas menengah tumbuh di kita ya, kita harus persiapkan infrastruktur itu juga. Nah, kurasi pameran juga terkait dengan industri budaya ya, permuseuman, kemudian ada teman yang punya kujang, koleksi kujang yang sangat banyak ya, tapi karena tidak ada infrastrukturnya, tidak menunggu infrastrukturnya besar, akhirnya itu hanya diam saja di rumah, padahal ada ratusan kujang Sunda ya yang sangat menarik. Waktu itu saya hanya bisa dipamerkan sebentar dan dibuat video dokumenternya ya. Nah, ini saya kira kurasi pameran dan peluang industri budaya ini cukup besar ya, permuseuman dan seterusnya. Kemudian pameran tokoh-tokoh desain ini sangat penting saya kira ya, ini masih jarang nih dilakukan di kita. Kemudian pameran-pameran dengan isu-isu kemandirian serta ketahanan ekonomi ya, ini saya kira sekarang sangat aktual ya dalam situasi
COVID ini dan sebagai inspirasi new normal ini, saya kira seharusnya nih situasi ini menyadarkan kita kembali untuk tidak bergantung pada nilai-nilai nominal keekonomian semata ya. Jadi kalau import yang lebih murah dari Bangladesh, dari Cina dan sebagainya, tapi mungkin paradigmanya harus dirubah. Nah, oleh karena itu isu-isu ini penting untuk dideliver juga oleh kurator-kurator di bidang desain dan seterusnya. Lalu saya juga karena bersama-sama selalu memantau ya pergerakan aktivis BCCF, Bu Tita, kemudian teman-teman lain ya, yang kemudian tahun lalu kalau nggak salah sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu ada ide Bandung Design Biennale ini ya. Cuman Mas Dedi ya beberapa kali dilaksanakan, saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting ya bagi Kota Bandung, bagi perguruan tinggi, bagi komunitas desain dan nanti berdampak dunia. Ini saya mengingatkan kepada desain bienalnya Desain Etienne ya, saya kira itu hubungan dekat dengan perguruan tinggi, kemudian perguruan tingginya menyiapkan satu tempat untuk pengembangan startup, kemudian inkubator bisnis dan seterusnya. Jadi ini harusnya menjadi bagian kesadaran kita bersama-sama untuk menumbuhkan desain bienal ini pada arah yang ya seradikal mungkin lah, sedahsyat mungkin gitu. Nah, kemudian juga perlu terobosan saya kira ya penggunaan ruang-ruang alternatif sebagai wadah mediasi nih. Jadi jangan saja ke ruangan yang white cube, formal, institusi yang mapan, tapi mungkin perlu ruang-ruang lain ya di masyarakat, di gang, di RT, di RW dan seterusnya untuk kemudian tumbuhnya tradisi delivery ya, tradisi mediasi kepada publik. Nah, yang terakhir memang konsistensi dan endurance ini yang saya sebagai dosen juga concern ya, karena memang ini menjadi bagian bagaimana caranya nih supaya generasi-generasi muda di Indonesia ini punya endurance yang cukup gitu. Kalau kita salah satu contoh saja belajar pada Mas Singgi itu butuh puluhan tahun ya untuk sampai pada titik itu dan konsistensi yang cukup tinggi gitu. Nah, saya juga kemudian bersama teman-teman mendirikan sebuah yayasan Bandung Connect ya, yang sebetulnya ini juga terkait tadi dengan bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada di lingkungan kita di Bandung khususnya dengan membuat event Bandung Connect ini. Yang pertama tuh ada sekitar 58 event dalam 1 bulan ya, yang sebetulnya kita sangat kaya gitu ya, lingkungan kita sangat kaya. Tinggal kita bagaimana konsisten, kita bagaimana yakin apa yang kita buat. Tahun ini harusnya tahun yang ketiga untuk Bandung Art Month ini. Mudah-mudahan situasi COVID tidak menghapus rencana ini. Kita punya metode lain untuk membuat acara ini. Nah, ini juga saya berharap menjadi bagian yang bisa cair ya antara seni, desain dan seterusnya bersama Bandung Design Biennale, sehingga menjadi ruang-ruang yang sangat dinamis ya bagi perkembangan kebudayaan kita. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan kerja kurasi ini, nanti mungkin detailnya bisa kita diskusikan. Jadi mari kita bertarung gagasan dan nilai-nilai gitu ya dalam kebudayaan ini dengan memberanikan diri atas dasar tanggung jawab pengetahuan, kemudian mendeliver sesuatu kepada publik gitu. Di mana yang terlaksana atau yang sustain adalah para peramu nilai-nilai baru gitu. Nah, saya mencoba aja bikin quotes ini ya, Mei ya. Jadi Iya. terima kasih. Saya kira itu highlight besar dari saya. Nanti ada cerita-cerita detail kalau memang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari diskusi kita sore ini. Saya kira itu presentasi awal dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Rikrik. Sungguh ini ya, provoking kalau menurut saya. Jadi banyak hal yang sebetulnya mungkin seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Rikrik diantaranya adalah mengenai interpretasi gitu Pak. Ya. Maaf. Jadi interpretasi ini ternyata begitu penting ya ketika apa? Jadi kita kurator itu menjadi perantara gitu ya Pak. Iya. Ya. Menginterpretasikan pemikiran seseorang kepada publik gitu ya. pada dasarnya, dan ya tentu saja itu apa
sebuah tantangan dalam dunia desain gitu ketika mungkin publik ini bisa dikatakan garis miring pasar ataukah garis miring Hmm, user ataukah garis ya, miring apa ya pengguna saja seperti itu. ya, Tapi sebelum saya berlama-lama mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab Pak karena kebetulan sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk. ya. Ada yang lewat chat di sini, tapi ada juga yang lewat Japrian. Jadi Mm-mm. mungkin nanti saya selang-seling aja antara yang di chat dan yang masuk secara langsung ke kami gitu ya. Kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Sebentar. Ini dari Nanda, Kementerian Keuangan. Pertanyaannya adalah, apakah kurator memiliki role tanggung jawab dalam menentukan nilai atau harga dari suatu karya atau desain? Ya. Kalau benar memiliki role, bagaimana cara atau proses mengkonversikan nilai kualitas suatu karya atau desain ke dalam angka nilai atau harga? Ya. Mungkin itu dulu ya, Pak. Langsung saja ya. Jadi memang Iya, boleh. istilah kurator di bidang ekonomi dengan kurator di bidang seni ini memang ya ada kemiripannya, tapi ada role yang berbeda ya. Nah, sebetulnya tanggung jawab kurator di dalam seni ini sebenarnya tidak spesifik pada penentuan harga ya. Bahkan ini saya pribadi nih, kalau saya pribadi sebetulnya saya tidak pernah ingin ikut di dalam diskusi tentang sebuah valuasi karya, karena seperti itu. Meskipun kita punya pengetahuan untuk menentukan, karena saya khawatir kalau sudah terlalu involve ke sana, ini prinsip pribadi dulu ya, involve ke sana, mungkin akan terjadi bias kepentingan nanti ya dari seorang kurator gitu. Nah, ada peran kurator seleksi misalkan. Ini contoh seperti yang saya ceritakan pada pameran saya sebelumnya tadi yang keburu ketutup oleh COVID itu banyak sekali karena itu kan kolektornya juga banyak dan ini boleh saya sampaikan harga karyanya sangat fantastis lukisan-lukisan itu ya. Jadi itu banyak sekali titipan-titipan gitu. Nah, kalau kita tahu value, tahu ikut menentukan dan kemudian itu akan sangat sulit bagi sang kurator untuk lebih independen dalam menentukan mana nilai yang perlu di-deliver dan mana yang tidak gitu. Nah, jadi saya kira bisa ya, saya bisa menyebutkannya bisa juga ikut menentukan, tapi kalau saya pribadi ditanyakan lebih baik jangan gitu. Jadi lebih baik independen pada proses delivery dan kemudian bisa sangat apa namanya berintegritas lah ya. Jadi tidak ikut di dalam reaksi market katakanlah seperti. Kalau hemat saya karena kalau nanti terlibat dalam reaksi market itu eh, kurang baik lah kalau menurut saya ya. Tapi meskipun demikian di praktek di beberapa tempat itu ada yang bisa menentukan seperti itu. Oh, ya. Oh, ternyata ini ada sambungannya pada pertanyaan Ya, tadi, ternyata dalam konteks mengurasi proposal anggaran suatu desain oleh agensi atau studio desain yang mengikuti lelang pengadaan di pemerintahan. Nah, ini sebetulnya pertanyaan, sepertinya saya juga pernah dengar ya, bagaimana ya. menjadikan sebuah karya itu dalam angka-angka gitu, Pak. Oh, iya ya. Jadi saya pernah diundang sebuah lembaga ya karena ada koleksinya, kemudian dan koleksinya koleksi lama, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ada benda-benda baru juga. Lalu saya diminta menilai, katakanlah seperti itu. Nah, kita sebetulnya tidak dalam koridor menentukan ya, tapi semacam membuat frame ya, frame bagaimana menilai misalkan karya ini ada di tahun 70-an, ada di jalur sejarah perkembangan desain misalkan, tapi karya ini tidak terlalu signifikan dalam menentukan arah pemahaman desain gitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada referensi, karya yang paling utama nilainya misalkan $1 juta, nah ini berarti di bawah itu. Tapi kita tidak menentukan gitu. Ya, ya. Tapi kita berdasarkan pasar yang bergerak di luar, kita punya benchmark katakanlah seperti itu. Nah, tapi tidak menentukan ini harganya jadi seenak jadi subjektif kan nantinya ya. Menurut saya ini 2 miliar loh gitu. Wah, kan itu bahaya ya kalau kurator kemudian menjadi powerful seperti itu menurut saya. Oh iya, iya. Baik. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan selanjutnya. Ini apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah desain agar dapat melahirkan para kurator-kurator di bidang desain? Pertanyaannya. Ya.
Ya, saya kira, yang pertama kan, yang penting dari kan gini, jadi kurasi itu sebetulnya, sifatnya jadi lebih caranya ya, cara, protokol untuk membuat sebuah delivery atau mediasi sebuah, nilai gitu ya. Tapi sebenarnya landasan dasarnya adalah pengetahuan kritik seni, kemudian, teori. Jadi dalam hal ini teori desain, kritik desain, itu menjadi bagian yang penting, yang harus ada, harus kuat gitu ya. Karena tanpa itu, eee kita nggak punya landasan pengetahuannya, menentukan mana ini penting dalam sejarah, mana ini sebagian dari kebudayaan, apa gitu ya. Jadi saya kira yang paling mendasar adalah bagaimana teori desain dan kritik desain itu menjadi salah satu apa namanya fondasi kuat ya sebelum masuk ke dalam praktek kekuratoran gitu. Baik, saya sambil nyatet Pak, maaf. Ya, Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Oke, ini. Saya mau tanya, terkadang saya mengalami kebuntuan ide ketika memikirkan konsep untuk pameran, terutama untuk desain. Saya juga cenderung datang dari sudut pandang kurasi yang mengarah ke seni dan kadang jadi merasa kesulitan membatasi pandangan saya karena efek fungsional dari desain, sedangkan seni lebih banyak ke perenungan filosofis. Jadi saya kesulitan mencari batasan-batasan di mana yang ranah desain ini. Dari Andreas Supangkat. oh ya, saya juga dulu mengalami hal itu ya. Jadi maksudnya memang, saya kan belajar dari senior-senior saya juga Pak Jim, juga ada beberapa workshop yang diikuti. Jadi memang, eee, framework itu menjadi penting ya. Jadi bagaimana, standpoint kita dan, framework bekerja itu menjadi penting. Nah, eee, karena apa? Pada saat kita harus menseleksi dan menentukan itu, ini memang kembali lagi pada pemahaman kita gitu. Pemahaman kita terhadap, ini objek ini penting atau tidak. Nah, kadang-kadang karena kita kurang kalau saya nih bercermin pada saya kalau sudah bingung menentukan karya ini bagus tidak, berarti saya kurang pengetahuannya gitu. Hmm. Jadi, oleh karena itu saya langsung riset ulang gitu. Ini karya menjadi bagian yang penting enggak? Atau ini, objek ini menjadi bagian penting enggak untuk dihadirkan? Satu itu. Jadi landasan pengetahuan ini menjadi penting untuk kita semakin meyakinkan diri bagaimana framework kerja kita ini ada di dalam satu yaitu koridor yang tepat gitu ya untuk menentukan ini jangan dulu jumlah misalkan seperti pameran saya yang tadi saya ceritakan ada sekitar 200 karya saya harus memilih sepertiganya. Nah, dengan memilih sepertiganya itu, ada gempuran dari kepentingan seniman kan, "Saya yang ini dong, yang ini," gitu. Kemudian ada kepentingan, eee, kolektor yang ingin juga nyisip-nyisip masuk. Nah, saya butuh menegaskan diri bahwa tidak, gitu ya, harus ini. Nah, tapi itu harus punya argumen gitu. Nah, argumen itu memang apa, dikonstruksi berdasarkan kembali lagi pengetahuan dan hasil riset yang kita buat. Jadi saya kira, pertanyaan tadi lebih harus punya tadi kalau 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 boleh nih saya lebih menegaskan lagi, harus punya keberpihakan atau ideologi kita nih ada di mana gitu. Jadi Oke. kadang-kadang ini karya elit nih, tapi saya sebel sama elit gitu. Tapi konteks pamerannya memang harus karyanya cantik, elit, elegan dan seterusnya. Kita nggak boleh ya atas dasar harus punya kesadaran itu ya, bagaimana, ideologi kita juga kita sadar kita punya ideologi, tapi kapan itu kemudian diaplikasikan. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas penuh gitu. Karena sementara ini buat saya, kurator ini adalah menjadi jembatan gitu ya, bagi apa yang di-deliver oleh, desainer misalkan kepada publiknya gitu. Jadi saya harus punya mata yang tidak tercemar oleh terlalu kuat gitu ya oleh subjektivitas dan selera pribadi saja gitu. Tapi kalau misalnya dalam kasusnya sebagai kurator institusi gitu Pak, berarti kan kita sudah jelas ya ada kepentingan yang Ya, oh harus iya, diangkat. sangat jelas itu. Jadi memang misalkan di kurator institusi itu kan, nanti pameran, eee
misalkan pameran furniture misalkan ya, ya kan kita nggak bisa, apa istilahnya, nggak bisa menolak program besar itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menata ya, menata berbagai peluang dan kemungkinan dari ruang, nah itu meramu ya, meramu kemungkinan ruangnya, kemungkinan kreatornya yang bisa diundang, kemungkinan objek-objek yang ditampilkan, karena belum tentu juga ide besar itu tersedia gitu kan materialnya gitu. Jadi ini harus realistis semuanya gitu. Nah, memang kurator institusi itu ya memang karena sudah diprogramkan atau katakanlah dimandatkan ya oleh institusinya, ya kita harus menjalankan itu mau tidak mau. Ya, ya. Baik. Oke, kita masuki pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah ini, bagaimana peluang kurasi di bidang desain yang pada praktik umumnya cenderung economic centric atau teknosentrik, misalnya inovasi teknologi atau peningkatan ekonomi dan seterusnya. Ya, saya ingin kembali lagi ke tadi ya, bahwa sebetulnya peran kurator kan satu, generator of culture tadi ya, kita punya daya tuh untuk kemudian meneruskan kebudayaan, tapi kita juga bisa menjadi interruptor gitu. Jadi kita menginterupsi tadi, bagaimana keekonomian itu, kalau kita punya prinsip, wah ini salah nih gitu kan ya, terlalu berlandaskan ekonomi nih desain. Saya mau membuat pameran yang sifatnya lebih kolaboratif cara kerjanya gitu ya. Kemudian partisipatoris gitu ya, cara cara tradingnya. Nah, mungkin keyakinan itu ya, maka dari itu kita perlu melakukan riset tentang itu gitu. Nah, tapi kalau tidak yakin, tidak punya keyakinan, tidak punya standpoint gitu ya, biasanya mudah goyah tuh. Ngapain sih lu? Udah gitu, udah capek, nggak dibayar lagi kan kayak gitu ya. Jadi mendingan udah yang ini aja, ntar dibayar lah enak gitu dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu standpoint yang jelas gitu, bahwa event-event yang saya lakukan juga sebetulnya lebih banyak nomboknya daripada dibayar enaknya gitu ya. Jadi kalau mau jujur itulah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa kita agen yang bisa bertarung gagasan itu penting tuh untuk kita yakini gitu. Karena tanpa itu ya nggak ada pembaharuan lah di dalam paradigma kebudayaan kita gitu. Jadi saya mendorong sebuah keberanian ya, tapi ya itu tadi kembali lagi kita butuh pengetahuan yang cukup, yang kemudian butuh riset lah katakanlah, terus belajar mungkin ya untuk memahami posisi kita dan kita yakin terhadap value yang menurut kita benar dan perlu kita deliver gitu. Ya, memperdalam keilmuan berarti ya Pak Ya, kuncinya. ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ufi. Praktik kurasi harus berlandaskan pengetahuan, tetapi pada praktiknya pengetahuan tersebut cenderung diproduksi oleh institusi atau lembaga dan proses kurasinya dikendalikan oleh beberapa orang kurator, katanya Ufi, Pak ya. Ya. Apakah ada peluang praktik yang bersifat partisipatoris sehingga di mana publik terlibat aktif dari proses riset hingga pamerannya? Bukan, ini dari salah sebentar, Pak. Oh ya benar, dari UFI. Ya, dari begitu Pak. Ya. Ya memang pada dasarnya kemungkinan untuk membuat proyek yang sifatnya lebih kolaborasi melibatkan itu sekarang kalau di bidang seni itu udah cukup banyak ya. Jadi istilahnya dengan sifat kegiatan atau event atau pameran yang sifatnya partisipatoris itu lebih melihat semua aktor di dalam kegiatan, let's say desain, itu adalah setara gitu. Nah, jadi tidak ada pengarang utamanya, tidak ada sang senimannya saja yang bekerja, tidak ada, tapi semuanya sederajat, publik juga sederajat untuk ikut menentukan arah value itu bagaimana di deliver. Nah, ini memang sudah mulai banyak ya sekarang terjadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada pergeseran paradigma dari bidang seni maupun desain yang sebetulnya yang tadinya lebih fokus pada objek sekarang pada nilai-nilai yang non materialnya juga gitu ya, yang bisa di deliver. Jadi ada yang disebut
participatory itu punya nilai keindahan gitu ya. Jadi, nah justru cara kerja bersama itulah yang menjadi nilainya gitu. Dan itu baru bisa terlaksana kalau itu dilakukan bersama-sama gitu. Nah, jadi itu memang model baru ya, banyak sekali di dalam pameran-pameran kontemporer yang arahnya ke wilayah seperti itu. Jadi sudah yang terfokus pada objek saja itu udah mulai rada tergeser gitu ya, yang fokus seperti itu. Tapi saya kembali lagi ingin menyampaikan apapun yang sebetulnya menjadi penting untuk di-deliver, ya kita buat saja gitu ya. Kita buat saja, lalu nanti jadinya seperti apa, biarkan itu kemudian menjadi sebuah proses gitu ya. Nah, ini penting saya kira untuk kita semua dalam langkah-langkah mediasi ini ya, mediasi nilai-nilai ini, untuk kita berbuat, yakinkan, berbuat, landasi dengan belajar gitu. Kemudian mari kita lihat nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi saya lebih meng-encourage sekarang bentuk-bentuk kurasi itu seperti itu gitu. Terutama juga kepada mahasiswa-mahasiswa saya meskipun publikasi karya ada di bidang seni ya, tapi ya saya pengen dengar aja apa gitu. Tiba-tiba ada yang mau membuat event komik Jepang, mau diapain, wah macam-macam gitu. Ya boleh aja dikerjakan aja selama kemudian dilandasi tadi ya, praktek yang kemudian protokolnya bagus, bertanggung jawab, kemudian bisa menjadi sebuah pengetahuan baru ya buat kita semua. Ya, jadi kurator itu tidak menyimpulkan ya Pak, jadi justru seperti membukakan pintu lagi untuk Ya, membuka pertanyaan. Ya, paling tidak saya lebih percaya seperti itu ya, bahwa ada juga kurator-kurator yang lebih menentukan gitu ya, yang lebih directing, ya boleh-boleh juga sih selama kemudian itu, ya makanya saya bilang ini kan sebuah pertarungan gagasan dan nilai-nilai ya. Jadi mari kita sama-sama semua beraktivitas dengan keyakinan masing-masing dalam praktek kurasi ini. Mau ada yang kuratornya galak gitu ya, ada yang ngatur-ngatur, ada yang terlalu demokratis sehingga susah dan seterusnya. Mari kita exercise bersama-sama pola itu masing-masing. Saya kira kalau itu baik akan kemudian menjadi sebuah sistem kan nantinya ya, menjadi nilai yang dihargai oleh kebudayaan itu sendiri, dan nanti juga diantitesis lagi oleh orang lain mungkin ya, kan seperti itu ya. Ya. Aduh, banyak pertanyaannya. Ya. Selanjutnya Pak, dalam desain, publik atau pengguna dan karya sangat dekat, tidak berjarak, bahkan hadir di kehidupan sehari-hari. Apakah kita dapat mengurasi produk-produk keseharian yang telah beredar di masyarakat sekian lama, bahkan kita tidak mengetahui siapa desainernya? Mungkin seperti pameran yang tadi ya Pak, yang contoh terakhir yang di Jogja itu mungkin. Iya, maksudnya saya gini, maksudnya ada keseharian di lingkungan kita ya, maksudnya keseharian ya itulah proses kebudayaan kan, ada benda, ada apa gitu. Tetapi yang dimaksud dalam proses kurasi ini, kita menghimpun, meramu sebuah tesis kan ya, sebuah nilai atas dasar kesadaran kita pada pengetahuan tersebut, pada di bidang desain, katakanlah pada perkakas dapur, katakanlah ya, seorang kurator punya pengetahuan tentang itu, sejarahnya dan kemudian perkembangannya dan seterusnya, lalu kemudian punya gagasan untuk men-challenge pengetahuan atau membuat inspirasi-inspirasi dengan sebuah sistem kerja kurasi ya, riset. Kan tadi kalau tidak tahu, mungkin kalau di zaman modern pasti tahu kali ya, tinggal nyari ya. Kalau dibuatnya benda-benda modern, tapi ada benda-benda yang sangat lama, tapi kan kita bisa tentukan juga eranya dan seterusnya ya. Nah, itu penting untuk kita tetap bertanggung jawab menetapkan gitu ya, informasi yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu saya kira penting. Nah, oleh karena itu praktek yang tadi disampaikan bahwa mungkin tidak itu yang selalu dekat dengan keseharian itu, menurut saya sangat mungkin ya ini kita buat. Jadi
kan sebuah pameran itu kan gini sebetulnya. Jadi saya ingin agak lebih jauh nih sedikit ya. Jadi membuat event pameran atau mediasi itu kan seperti membuat sebuah panggung teater katakanlah gitu ya. Nah itu kan eh, si ekosistem dan kesadarannya harus dibuat khusus supaya orang itu punya 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 persiapan untuk intercepting itu dulu. Sebagai contoh, kalau saya sehari-hari lihat sepeda, lihat helm, lihat ini, ya itulah tidak ada message yang masuk kepada kita. Tapi kalau helm itu kemudian dan sepeda itu didisplay dalam sebuah kerangka, katakanlah stage tertentu, ya ruang pamer tertentu, cara memamerkan tertentu, kemudian itu akan menjadi sebuah subsistem informasi yang kemudian menarik untuk dikaji gitu. Nah jadi perkurasian itu juga bagaimana strategi presentasi gitu ya. Jadi kalau strategi presentasinya kurang pengalaman atau miskin strategi dan seterusnya, memang akhirnya jadi tanda petik ya tidak menarik gitu. Nah, jadi seperti halnya membuat event, ya tentu saja harus menjadi menarik kan gitu ya. Dengan menarik itu orang mengalami, dengan mengalami itu kemudian orang memahami gitu. Nah, mungkin dengan nanti semakin kita banyak exercise bagaimana sebuah event itu dibuat khusus ya, dibuat khusus, dikondisikan, nah itu saya kira akan menjadikan event-event yang dibuat itu menjadi menantang gitu untuk dilihat gitu, kurang lebih itu. Siap. Next pertanyaannya dari Aida V. Selamat sore Pak Rikrik, saya ingin tahu bagaimana memastikan interpretasi seorang memiliki kebebasan untuk menginterpretasi. Seperti tadi sudah banyak dibahas ya dengan Ya. riset, kemudian memperdalam keilmuan. Itu silahkan Pak. Sorry, tadi agak tidak terdengar suaranya putusan. Gimana? Tadi yang saya ingin tahu bagaimana memastikan interpretasi seorang kurator sudah tepat gitu. Iya. Ini dari cara pandang siapa gitu ya? Dari cara pandang publik atau dari cara pandang kurator lainnya gitu ya? Ini contoh yang dua besar aja misalkan, karena ada pengamat seni dan lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya dalam memamerkan Pak Sri Hadi itu, yang saya pikirkan adalah sejawat-sejawat yang memang pengetahuannya tentang seni dan kebudayaannya itu sudah sangat advance itu ya. Jadi saya sebagai kurator punya ketegangan sendiri nih soal ketepatan ini sudah tepat atau belum gitu. Nah, oleh karena itu tepat atau tidak tepat itu sebenarnya ada strategi komunikasi yang perlu dibuat oleh sang kurator gitu. Nah, jadi strategi komunikasi itu kan nanti kita tahu bahwa itu akan ada itu hanya kelompok anak muda saja, misalkan ya, atau juga termasuk orang-orang tua atau anak-anak yang bisa menonton pameran itu, dan ya itu menjadi bagian bagaimana kita menyiapkan sebuah strategi presentasi gitu ya, dan strategi interpretasi tentu saja. Jadi yang sering saya lakukan karena saya melakukan pameran di Galeri Nasional misalkan, karena itu tempat publik ya, tempat publik, kemudian orang yang datang ke sana juga sangat beragam. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin membuat sebuah penulisan yang sejernih mungkin gitu. Jadi meminimalisir hal-hal yang terlalu kompleks dan sophisticated ya untuk dicerna gitu. Nah, itu contoh bagaimana ketepatan itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Tapi saya pernah membuat pameran yang memang audiensnya udah pastilah ini orang-orang kolektor, orang-orang kontemporer juga yang datang. Yaitu saya challenge dengan banyak sekali. Misalkan ada satu pameran tentang bagaimana aspek fotografi di dalam seni lukis. Yaitu saya bisa cerita tentang bagaimana sebuah kerangka teoritik media ya, dan bagaimana seniman bekerja dalam situasi yang sangat advance gitu. Itu betul-betul tidak ramah lah bagi orang awam gitu ya untuk membaca itu gitu.
Nah, pernah saya lakukan seperti jadi ketepatan itu tergantung dari sebetulnya event ataupun kurator itu sendiri perlu sadar ini pada siapa nih ini akan di-deliver, kurang lebih seperti itu ya, Ya. interpretasi itu. Dalam bentuk tulisan maksudnya Pak, Ya, interpretasi itu dan selalu ya dalam karena bentuk kalau dalam bentuk kan sebetulnya pameran tuh pengalamannya ya, ya? Heeh. melihat objek itu kan pengalamannya sebetulnya. Mhm, Tapi kemudian itu akan dibantu menjadi pemahaman ketika kita membuat sebuah penulisan tentang penulisan ya, ya. pameran kita gitu. Jadi kalau kita datang ke museum-museum yang tidak ada katalognya itu kan sebenarnya lebih banyak ke pengalaman ya, Mhm, lebih wah keren tapi ada sedikit deskripsi gitu ya yang menceritakan ini apa dan seterusnya gitu. Tapi kalau pameran-pameran yang saya kelola misalkan itu memang perlu sebuah esai, perlu sebuah penulisan yang mendalam, yang menjelaskan tentang bagaimana event ini dihadirkan, apa mhm. signifikansinya, apa yang diperbuat oleh seniman, apa kemudian kebaruan dari sang seniman tersebut dan seterusnya gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nedina Sari. Salam parikrik, proses Ya, kuratorial adalah proses subjektif tergantung pada siapa kurator tersebut dan bagaimana latar belakang pengalaman, pengetahuan, dan lain-lainnya. Pada zaman ketika seniman digoreng, fenomena ini tentu saja menjadi menyamarkan kompetensi kurator termasuk ya, kompetensi sang seniman. ya. Apakah saat itu kemudian menempatkan upaya kurator dan seniman menjadi patuh pada sistem yang saat itu dibangun? Dalam hal ini biasanya komersialisasi atau hal lain. Saya rasa pada desain pun ada kepentingan serupa yang terjadi. Iya, makanya ini di dalam praktek kurator itu kan ada etik juga ya, ada etik. Hmm. Jadi, nah ini kan asosiasi itu kan sebetulnya merumuskan juga etiknya ya. Kemudian pemerintah juga mengencourage apa namanya dokumen-dokumen atau hal-hal yang bersifat etik dalam praktek-praktek sebuah profesi ataupun eh, praktek-praktek di dalam kebudayaan secara umum ya. Nah, bahwa sebetulnya eh, ada intensi-intensi untuk seseorang itu membuat sesuatu demi kebutuhan tertentu itu udah pasti ada ya. Udah pasti kemudian ya itu sulit untuk dikendalikan juga gitu bahwa sebetulnya lebih landasan etiknya itu. Jadi yang Ibu Nedina ceritakan kan ada masa di dalam perkembangan seni rupa itu sang kurator kemudian tanda petik yang menggoreng itu membuat apa namanya eh, pernyataan, membuat pengukuhan pada seniman itu bahwa ini hebat gitu ya, bahwa ini harganya mahal, bahwa ini Hmm. dan seterusnya gitu. Itu tanda petik digoreng oleh kurator karena kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Nah, saya kira kan kita tidak bisa menghadang itu ya, tidak bisa menghadang situasi tersebut. Begitu juga dalam dunia desain bahwa eh, ada sebuah produk desain yang sebetulnya dibuat kalau dihitung-hitung ya ini sebetulnya biaya produksinya sekian kemudian kok ini jadi mahal ya apa gitu ya kan kita bisa dengan pemahaman dan pengetahuan kita bisa mereview itu menilai itu pada sisi mana kemudian mereka punya punya situasi itu punya kelebihan ataupun kekurangan. Nah, situasi tadi ya situasi menggoreng-menggoreng itu kan sebetulnya praktek yang memang saya kira tidak di zaman manapun selalu ada ya, selalu ada dan oleh karena itu eh, kita hanya bisa bersandar pada etik gitu ya dan memberikan sebuah contoh-contoh lain yang kemudian bisa memberikan juga tanda petik perlawanan pada situasi itu gitu kan gitu ya karena selama itu nampaknya nih kalau menurut saya selama itu bukan kejahatan dalam artian juga dari sisi etik juga masih dimungkinkan itu berlangsung saya kira akan tetap berlangsung ya proses proses seperti seperti overestimate pada sesuatu kemudian menilai sesuatu terlalu tinggi kemudian memuji-muji sebuah produk dan seterusnya kan itu kita tidak bisa hindari ya tapi kalau hemat saya di dalam presentasi ini, mari kita sama-sama dengan keyakinan kita, dengan pengetahuan kita, ya tentu saja mendeliver sesuatu yang memang tadi ya untuk pemahaman publik gitu ya. Kalau
niatnya dari awal untuk membelokkan pemahaman kan itu membahayakan sekali ya menurut saya ya. Jadi ya kalau di forum ini saya kira yang lurus-lurus aja nih. Gitulah kurang lebih ya. Bahwa sebenarnya Iya. tidak di kita aja, di negara lain pun banyak lah yang membuat di dalam sejarah-sejarah seni juga banyak yang Hmm. overestimate, kemudian tipu-tipu dan sebagainya itu mah banyak lah. Gitu. Itu di kenyataannya seperti itu ya Pak ya? Ya betul, betul. Iya, iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Denny Pak Willy. Denny Willy ya. Iya, apakah ada standar rate kurator dan sertifikasinya katanya? Kamu telat datang ini. Ya, betul. Ya, Mohon maaf kalau sudah dijelaskan di slide katanya, Pak. Pak Denny nanti kelas khusus dengan saya. Biasanya dengan Pak Denny malam-malam nih, ya. Jadi ada ya harusnya ada standarnya dan kemudian sertifikasinya juga harus ada gitu. Tapi infrastruktur kita baru memulai ini gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa standar dan sertifikasi itu kan diberlakukan supaya ada panduan gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya ada juga yang menggunakan di luar panduan gitu. Jadi kadang-kadang nih saya sudah tahu standarnya berapa, kadang-kadang di bawah standar dibayarnya ya. Kadang-kadang juga over standar tuh pernah juga gitu meskipun Ada sudah juga. tahu saya standarnya berapa gitu. Jadi ya itulah yang Ya. terjadi bahwa standar itu sebetulnya untuk patokan saja ya Hmm. jadi nilai itu terukur gitu. Eh, Menarik ini pertanyaan Pak Denny ini memang sesinya harus khusus kayaknya ya. Tapi yang jelas tadi udah sedikit dijelaskan di slide sebelumnya ya. Iya. Baik. Mungkin ada yang langsung Hmm, bertanya atau lewat chat sih, Pak. uh, Ya. oh semuanya lewat chat ya? Iya. Ya ya ya. Oke oke Enaknya oke. emang ngobrol langsung ya, Pak ya. Ya ya, nggak apa-apa sih barangkali ini. Mungkin dari Sepertinya teman waktunya desain sudah. Etno ada yang mau ditanyakan juga? Oh, banyak sih, Pak. Mungkin kalau dari mungkin Ya, kalau kami sih ini aja, Pak. Minta dukungannya untuk mengembangkan bidang kurasi di bidang desain ya, gitu, ya, support dan bantuannya. ya, ya, Karena ya, karena pada prakteknya mungkin belum banyak dilakukan gitu ya kalau ya, di sekitar kita dan ya, mempersiapkan sumber daya ya. yang memang bisa menjadi seorang kurator barangkali. Ya. Saya kira Begitu. kalau di dalam katakanlah dari kurator permuseuman itu kan ada atau kurator independen pun ada spesialisasinya. Kalau saya menyebut di kurator institusi itu ada kurator bidang gitu ya. Hmm. Bahkan di desain pun kan ada yang sifatnya kepada sejarah, misalkan pembidangan Ya. sejarah. Ada era kolonial kan, Ya. kurator bidang era kolonial. Ada Hmm. kurator East Asia gitu kan, ada kurator Indonesia Timur misalkan ya, ada kurator, ada atau ya ke objeknya, ada tekstil, ada kemudian apa namanya, bahkan saya pernah melihat yang pameran ya waktu di Sydney itu Art Deco ya, past Hmm. and present gitu. Nah itu kan ya jadi mari kita menyiapkan khususnya di bidang desain juga kurator-kurator bidang yang handal ya, yang Hmm. siap. Tapi bisa tidak, jadi gini, kalau saya meng-encourage bisa tidak langsung memikirkan jadi kuratornya dulu gitu. Oke. Tapi dari spesialisasinya dulu gitu. Jadi Hmm. misalkan ada seseorang yang spesialisasi di bidang eh, eh, material ya tertentu gitu. Nah itu kemudian nantinya bisa bisa menjadi bisa diarahkan ke dalam spesialisasi kekuratoran. Jadi hemat saya pengetahuan dasarnya itu yang menjadi fondasinya bahwa kekuratoran itu bisa lah ini boleh juga dilihatnya sebagai protokol kerjanya gitu ya untuk memediasi seperti apa gitu. Jadi nah mungkin yang perlu ditumbuhkan adalah tadi bidang-bidang atau kepakaran-kepakaran atau ketertarikan para desainer muda terutama pada bidang apa dan nanti kemudian bisa menjadi sebuah keyakinan untuk dideliver lah nilai-nilai pada bidang-bidang tersebut gitu. Baik, siap Pak. Tantangan besar ya buat kami. Mungkin sekaligus saya wrap up aja hasil dialog desain kita pada sore hari ini. Tadi
Pak Rikrik sudah menjelaskan gitu ya, sebetulnya peranan dari kurator itu apa. Kurator itu kalau disederhanakan ya sebetulnya adalah menjadi interpreter gitu ya, yang membahasakan kembali kepada publik mengenai sebuah ide, sebuah tema dan Ya. karya begitu. Ya. Nah, untuk bidang desain sendiri sebetulnya sangat besar peluangnya gitu, melihat perkembangan yang terjadi di dunia desain khususnya di Indonesia gitu ya, bagaimana bahwa sebuah desain itu sudah tidak dipandang lagi sebagai objek saja, tapi menjadi sebuah fenomena budaya begitu. Jadi konteksnya bisa menjadi sangat luas, sangat cair dan bermacam-macam. Kemudian juga apalagi ya? Tadi ada satu quotes yang saya catat baik-baik gitu Pak, bahwa ketika kita mau mengkurasi itu baiknya mulai dari mana? Kita mulai dari sekitar kita gitu ya Pak. Kita mulai semua itu ada di sekitar kita, tapi mau atau tidak kita menghadirkan nilai-nilai itu gitu. Itu sebetulnya menjadi tantangan gitu. Sebetulnya tidak lagi menjadi alasan menunggu infrastrukturnya lebih baik lagi atau menunggu sampai sebuah karya menjadi adiluhung tadi menurut Pak Rikrik. Kita bisa mulai dari sekarang, dari mana kita memang berada saat ini, kemudian kita hadirkan nilai-nilai itu supaya nanti tercipta sebuah sebuah pergerakan budaya gitu di dalam situ, dan membiarkan itu bergulir saja sampai nanti mau dibawa kemana, apakah ada yang melanjutkan atau justru akan menjadi antitesis dari apa yang sudah kita gulirkan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin itu saja Pak. Ya, saya kira tepat sekali. Iya, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini juga memberikan celah baru ya bagi kita semua bisa berpikir ya, bergerak dalam kebudayaan ini. Saya membuka diskusi kapanpun, forum-forum lain mungkin juga ini kan bisa nanti ada satu sesi lagi tentang yang lebih detail lagi tentang satu hal ya, seperti tadi misalkan interpreting itu bagaimana mekanismenya ya yang sering dilakukan. Itu juga nanti mungkin bisa lebih detail disampaikan di dalam sesi-sesi lainnya. Terima kasih. Betul. Baik. Selanjutnya mungkin kita akan tutup dialog desain pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rikrik sudah sharing ilmunya. Mungkin ini penasaran ya, orang masih, kalau saya pribadi sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Atau mungkin untuk partisipan yang hadir dan ingin mungkin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Rikrik, apakah ada kontak yang bisa di-share atau bagaimana mungkin Pak? Ya, boleh ke email saya ya. Mungkin saya tuliskan ya. Ya, kalau masih banyak pertanyaan. Ini terus Oke. Oh ya. Baik, mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu, sehingga pertanyaannya memang kalau ada satu orang yang bertanya lebih dari satu pertanyaan, kita lewat dulu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Pak Rikrik dan juga semua partisipan dialog desain yang ke-6. Kita akan berjumpa lagi mungkin 2 minggu dari sekarang di dialog desain selanjutnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.